Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para muridin, para jamaah andai tolan semuanya, mari kita bertawassul pada guru-guru kita. Semoga kita menjadi ilmu nafi, dan untuk itulah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan senantiasa marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan Maraqil Ubudiyah sebagai syarah dari Bidayatul Bidayah dari Imam Ghazali. Dan kita sudah bicara tentang adab. Yang pertama, adab kita sebagai orang abid, ahlul ibadah yang ingin dekat dengan Allah. Di situ disebutkan ada 14 adab. Kalau kita sebagai guru, di situ disebutkan ada 17 adab. Nah, 17 adab itu diantaranya kemarin terakhir, yang ke-17 adalah kita harus memberi contoh. Fa inna dilalatal akhwali aqwa min dilalatis maqal. Contoh itu, petunjuk itu lebih utama dalam hal mendidik daripada petunjuk dari maqal, apa yang menjadi ucapan. Karena itu kita lanjutkan satu bait tentang syair. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Abu Aswadi min Bahril Kamil, sebagaimana yang Syekh Abul Aswad telah berdendang. Wa idza adabta 'alas sadiqi wa lumtahu, dan apabila kamu mengecam kawan dan mencaci maginya, ya, fi mislima ta'tif fa anta mulim, dalam suatu yang sama dengan kelakuanmu, maka yang dikritik dan yang mengkritik sama saja, karena tidak pakai adat. Fa anta mulim, maka kamu juga orang yang menjadi tercela. Jadi kita harus lemah lembut kalau memberi masukan. Fabda binafsika fanhaha an khayyiha, maka mulailah dirimu sendiri lalu laranglah ia dan kamu menghentikan dari penyimpangan. Fa idzan tahat anhu fa anta hakim, lalu apabila dirimu telah berhenti dari penyimpangan itu, maka kamu adalah orang yang bijak. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma lafta taf'alun. Jadi kita menjadi contoh kalau kita mengajak kebaikan. Ngajak sholat malam, maka yang ngajak membiasakan juga sholat malam dan lain sebagainya. Latanha an khulqi wa da'ti mislahu arun alaika idza fa'alta azim. Jangan kamu melarang seseorang dari suatu perbuatan padahal kamu juga melakukan perbuatan yang serupa. Kamu jangan minum, tapi minum-minum bareng, kan tidak mungkin. Kamu jangan melakukan perjudian, tapi ikut judi, ya. Maka dengan demikian, arun alaika idza fa'alta azim,
ketercelaan atasmu apabila kamu melakukan yang hal serupa, maka itu azimun, itu sangat besar kesalahannya. Ini contoh seorang guru harus memberi contoh. Jadi guru digugulan ditiru, apalagi itu, masya Allah, moga-moga kita terjaga, gurunya guru thariqah, mursyid, maka dengan demikian memberi petunjuk, memberi contoh. Mari kita lanjutkan. Sekarang sebagai abid, ahli ibadah sudah, sebagai guru sudah, sebagai murid sekarang. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa in kunta muta'alliman fa'adabal muta'allimin ma'al alim. Jika kamu seorang pelajar, maka tata krama kamu, adab kamu terhadap orang yang alim, guru, maka dengan demikian berapa jumlahnya? Thalatha asyara. Ada 13 adab seorang guru, seorang murid. Al-awwal ayyabtada'u bittahiyati wassalam. Hendaklah engkau mengawali semua itu dengan salam. Ketemu gurunya salam. Wa talabal idzni fid dukhul, sebelum kamu meminta izin di dalam menemui gurumu. Jangan belundus. Belundus itu seenak sendiri. Ya. Ada gurunya, masuk saja tanpa salam, tanpa melakukan adab. Wasani ayyuqallil baina yadahi. Yang kedua, hendaknya kamu menyedikitkan, ya, yuqallilu, menyedikatkan apa yang kamu ucapkan. Al-kalam, dalam ucapan itu. Di hadapan gurunya jangan rocos. Belum dibilangi, belum disilahkan, belum salaman, belum salam, nerocos. Nah, itu tidak pakai adab. Apalagi di dalam berthariqah. Yang ketiga, la yatakallama malam yas'alhu ustadhu. Tidak berbicara sebelum dipersilahkan oleh gurunya. Ini adab, ya. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Jadi kita tidak boleh bicara sebelum dipersilahkan. Bapak-bapak sekalian, yang keempat, la yas'ala ma lam yasta'dzin awalan. Hendaknya ia tidak bertanya sebelum meminta izin pada kesempatan pertama. Izin guru, mohon maaf guru, mohon kiranya diperkenankan saya bertanya. Tadi amalannya, ya, makomnya saya belum paham, mohon diberi penjelasan. Nah, caranya seperti itu. Ya, jadi dia minta izin dulu, tidak menyampaikan, guru, kiai, apa itu tadi? Nah, itu tidak pakai adab. Ini banyak kitab yang seperti ini dibahas. Ta'lim Muta'alim juga bahas, Kiai Hasyim Asy'ari bahas, Kiai Imam Nawawi bahas, Imam Ghazali bahas. Karena adab itu penting. Adab itu menunjukkan etika peradaban, tingkat literasi, polite, kesopanan seseorang itu dilihat dari adabnya. Yang kelima, Allah yakula fi mu'aradatil qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta. Yang kelima, ia tidak mengucapkan di saat menyanggah perkataannya temannya, al fulan bi khilafin ma qulta, yang seseorang itu salah. Maka dengan demikian dia tidak menyalahkan temannya di hadapan gurunya. Kiai, itu tadi salah, itu gimana? Lah, itu tidak diperkenankan, ya. Ada gurunya. Kalau bisa bertanya, guru tadi begini, kawan ini, mohon kiranya arahannya, mohon petunjuknya, bimbingannya. Nah, begitu, bukan menyalahkan temannya
qala fulanun bi khilafin makulta, dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang teman lain yang dikira teman lainnya itu salah, bisa jadi temannya yang benar. Maka dengan demikian adab itu menjadi penting di dalam kita berthariqah, khususnya di dalam suluk. Maka dengan demikian sesama kawan suluk itu penuh dengan adab. Yang keenam, as-sadis la yushiru alaihi bi khilafin ra'yihi. Ia tidak menunjukkan kepadanya. Kepada siapa? Ai ustadi, kepada gurunya. Apa yang ditunjukkan? Bi khilafin ra'yihi, dengan berlainan pendapat. Jadi berlainan pendapat di hadapan guru dan sesama murid di hadapan guru juga tidak diperkenankan. Artinya tidak boleh berbantah-bantahan di depan guru. Maka kalau ada khilaf ditanyakan kepada gurunya. Fayaro, karena ia beranggapan ayyadhunnu muta'alimun, para pelajar itu menyangka annahu a'lamu bisawab, bahwa ia telah mengetahui dengan kebenaran. Ngaku paling benar itu sudah nggak bisa. Sok, pokok kata kalimat 3 huruf itu salah. Sok pinter, sok tokoh, sok pemimpin, sok kaya, sok ganteng, sok cantik, itu nggak boleh. Nah, ini menunjukkan dia tidak beradab. Min ustadhihi, dan itu dibandingkan dengan gurunya, membanding-bandingkan gurunya itu juga boleh. Maka dengan demikian fadzalika yuhillu bil adabil ustad, karena perbuatan itu merusak tata keramanya di hadapan guru, wa yang kusul barokah, dan ini bisa menghilangkan keberkahan ilmunya yang dia menyombongkan di hadapan gurunya. Meskipun gurunya kelihatan sederhana, maka sesungguhnya dia memiliki ilmu sedalam lautan. Karena manusia kan berbeda kan, penampilan itu tidak mencerminkan kedalaman ilmu. Penampilannya bagus, tapi belum tentu berilmu. Tapi kadang-kala guru kita itu sederhana, tapi kedalaman, ketulusan, kejujurannya itu lebih dalam daripada orang penampilannya sok itu. Para muridin rahimakumullah, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah la yas'ala jalisahu fi majlisi. Hendaknya ia tidak bertanya kepada kawan-kawan sejawatnya di satu majelis, ayil ustadi, di mana di situ ada guru. Tanya kok kepada teman, tanya kepada guru. Wala yatabassamu inda mukhatabatihi, dan jangan engkau tersenyum-senyum saat gurumu bicara. Ngomong dewe, bisik-bisik antara murid di hadapan guru yang sedang menerangkan, ini juga tidak adab di dalam, khususnya di dalam suluk, di dalam thariqah. Maka dengan demikian, ya ini menimbulkan pertanyaan, ada apa yang lucu di antara murid yang lain, atau dia senyum-senyum, guyon dengan kanan kirinya, menertawakan gurunya. Ini lebih nggak pantas lagi. Ya, yang kedelapan, ats-tsaminu alla yantafida ilal jawanibi. Ya, bal yajlis mutriqan ainahu sakinan muta'addiban. Ya. Yang kedelapan, hendaknya ia tidak menoleh ke arah samping. Bahasa Jawanya itu melengos. Ada gurunya di depan, dia duduknya melengos kanan kiri. Ya. Di hadapan gurunya, itu tidak benar. Tetapi ia harus duduk menundukkan. Bal yajlisu mutrikon. Tetapi dia harus duduk menundukkan kepalanya, ainahu, dan
matanya itu merunduk, sakinan, dia dalam keadaan tenang, muta'addiban, dan dia penuh dengan apa? Kesopanan. Maka dengan demikian ini bila abasin binahwil yadi, dia tidak boleh bermain-main, ya, yang duduk yang bagus. Duduk di hadapan guru itu ka'annahu fis sholat, umpama duduk itu diumpamakan kita sedang sholat. Jadi penuh adab. Yang kesembilan, para salikin rahmatullah, wattasi alla yukthiru alaihi as-su'ala inda malalihi. Ia tidak memperbanyak kepadanya pertanyaan di saat bosan dirinya di hadapan gurunya. Jadi bisa jadi murid itu sudah capek dengarkan pengarahan gurunya, atau muridnya menilai gurunya sudah capek juga. Nah, dia menunjukkan bosan, wajah masam di hadapan gurunya juga nggak boleh. Jadi dia harus tetap sopan, ya. Ay inda sa'mihi wa qalqihi minal ghammi walau bitawahum mil qawiyin, di saat guru jemuh dan gelisah, katakan beliau capek, walaupun itu bitawahum mil qawiyin, meskipun itu kelihatan capek betul. Maka kalau guru capek seperti itu, kita juga nggak boleh capek, tetap mendengarkan. Bapak sekalian, ini ya, memang adab itu penting. Adab itu nomor satu. Karena itu, karena itu Rasulullah liutammi makarimal akhlak. Diutus itu tiada lain adalah menyempurnakan adab akhlak seseorang. Ke-10, al-ashir, idza qama, ya, qama lahu, apabila berdiri seorang guru, ya, qama lahu, maka dia ikut berdiri. Gurunya jalan, dia duduk aja. Nah, itu juga enggak adab. Apabila gurunya itu guru yang bersifat ruhaniyah, maka berdiri pula lah untuk beliau. Untuk apa? Lita'dima masyayikh, untuk menghormati ta'zim, untuk menghormati gurunya. Beliau berdiri, ikut berdiri, ya, bahkan dalam tertentu salaman-salaman kan gitu. Wala ya'khudhu bi saubihi idza qama, dan jangan memegang pakaian guru apabila beliau berdiri. Nanti gurunya nggak bisa jalan, ini digondeli gitu. Bapak-Ibu sekalian, sekarang yang ke-11, al-hadi asar, dan adab yang ke-11, layut bi'ahu, bi kalamiti wa su'alihi. Hendaknya ia tidak mengiringi guru ketika beliau berdiri, apa? Bikalamihi, dengan bicara-bicara. Wa su'ali, dan bertanya. Gurunya jalan masih dikiteri terus sambil bertanya. Saya ini, saya ini, saya ini, saya punya ini. Loh, kan sudah tuntas taklimnya, tapi masih ditututi terus dengan berbicara-bicara sambil menanyakan, menceritakan persoalan dirinya. Itu juga nggak adab. Karena ini menurut kitab Bidayah ini tidak beradab, karena tidak menghormati gurunya. Masih banyak loh gini nih ya, sudah jalan, ikuti terus saja sampai berpisah. Oke. Tapi ya kadang-kala kita bisa paham guru itu kalau ada waktunya sangat mepet itu. Tapi sebaiknya tidak. Apalagi gurunya sedang punya mau kepentingan lain, kan menolak juga nggak mungkin kan gitu.
ke-12. Wasani asyara, yang ke-12 adalah alla yas'alhu fi tariqihi ila ayyablugha manziluhu. Hendaknya ia tidak bertanya kepada guru di jalanan sampai belum mencapai rumah. Sampai rumah pun diikutin gitu loh. Ya, karena masih ingin bertanya-tanya. Maka dengan begitu ini juga tidak pas. Ai baitahu au mahalla fa'udihi, sampai rumah beliau atau beliau tempat ada kegiatan lain. Yang ke-13. Nah, ini mohon diperhatikan. Nanti ini debat ini. Yang ke-13 apa? Wastalis asyara alla yusi'u dhanna bihi fi af'alin dhahiruha munkaratun. La yusi'adhanna bihi, murid tidak boleh mempunyai dhon, prasangka buruk, bihi, kepada gurunya itu terhadap apa? Fi af'ali, yang guru saat itu perbuatannya dhahiruha, dhahirnya itu mungkaron, perbuatan yang jelek, mungkar. Nah, murid tidak boleh berprasangka buruk, dzon. Guru kok masih nonton bola, gitu. Guru mursyid kok masih bekerja di kantor, misalkan ya, dzon ini. Katanya sudah mursyid, katanya sudah berthariqah, kok masih urusan dunia. Nah, orang melakukan suatu kan perlu sarana. Sarana itu adalah ad-dunya. Tetapi menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, ad-dunya lil akhirah. Hartanya itu untuk kepentingan akhirat. Gimana kita akan membantu orang kalau tidak punya? Nah, disinilah menurut Imam Ghazali tidak boleh Allah yusi adzanni bihi fi af'ali dhahiruha munkarun. Kelihatannya agak kedunian, gurunya masih kerja, dikritik. Daripada gurunya minta-minta, lebih baik bekerja dong. Dan orang tasawuf bukan berarti anti dunia, tetapi dunia itu cukup dipergelangan dan seluruh dunianya itu diperuntukkan untuk kepentingan agama dan akhirat. Ad-dunya lil akhirat. Orang tasawuf bukan berarti ngendon di masjid tok, tapi nggak kerja, nggak boleh. Gimana tanggung jawabnya untuk menafkahi anak istrinya? Nggak boleh ya. Maka yang mungkar menurut siapa? Indahu, menurut murid. Tapi sesungguhnya ghairu mardiyatin illallah ta'ala, bahkan sisi lain menurut yang substansinya tidak seperti yang disangkakan oleh muridnya, karena Allah telah ridho terhadap dia seorang guru. Artinya ai muta'allamin, muta'allimi itu seorang muta'alim, seorang pelajar itu tidak boleh punya prasangka buruk kepada gurunya. Karena apa? Karena beliau guru itu adalah a'lamu bi asroriha. Guru itu, apalagi astagfirullahaladzim, maafkan saya, guru terutama di bidang rohaniyah, mursyid itu a'lamu bi asroriha, mengetahui terhadap rahasia-rahasia. Kalau Allah beri ya. Karena itu biasanya guru itu kalau sudah kepepet muncul karomahnya. Tapi karomah bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Tidak. Gitu Bapak sekalian. Nah, saat itu maka Imam Ghazali mengatakan wal yadhkur 'inda dzalik qaula Musa lil Khidir. Kamu harus ingat sebuah hubungan antara guru dan murid, antara Musa sebagai muridnya dan Khidir kepada sebagai gurunya. Nabi Khidir kan mengatakan kamu nggak boleh bertanya karena ilmu rahasia ini, ilmu sir.
Nah, dalam ilmu thariqah, dalam ilmu tasawuf, maka hal-hal yang sir itu menjadi sesuatu yang yang substansi di dalam hubungan guru dan murid. Apa yang terjadi? Wasmu balyan mulkan alaihi bisalam, dan saat itu disitulah nama Khidir itu muncul sebagai guru spiritual. Dan ini yang selalu dipanggil kan, dimimpikan. Oh, ditemui Nabi Khidir misalkan ya. Maka dengan demikian Nabi Musa itu sering bertanya, mungkir lima fi dhahri fasad fi isklafi safinah. Nabi Musa bertanya, contohnya itu ketika secara lahiriah apa? Zahiri al-fasad bi islaki safinah, ketika Nabi Khidir merusak perahu, ya, wal muaddi ila halakan nufus, yang menurut Musa kalau kapalnya dibocorin, dilobangin kan bahaya untuk nafs, untuk jiwa dan nyawa orang lain. Wasumi Khadir, dan beliau akhirnya apa kan? Ingat cerita itu. Karena perahu itu satu-satunya punyanya si orang miskin, sedangkan rajanya akan merampas semua perahu. Nah, dengan demikian ada the meaning behind, ada arti makna yang dalam di dalam perusakan perahu itu, biar tidak dirampas oleh sang raja. Musa nggak tahu, yang tahu adalah Nabi Khidir. Nah, kenapa disebut Khidir? Li'anna jalasa ala fararatin baydha'i fa idza tahtahu khadra. Karena beliau itu kalau duduk di sebidang tanah berwarna putih, tiba-tiba tumbuh di bawahnya tumbuhannya menghijau. Khidir itu artinya hijau. Karena itu lambang makom-makom itu kalau di Timur Tengah kan lampunya hijau. Nah, itu menunjukkan ilmu sir. Nah, wal farwatu qut'uha nabati mujtama'atin yabisatin. Jika al farwah sebidang area yang dia tumbuhi kumpulan tanah kering, maka dengan demikian oleh beliau dudukin, datangin menjadi hijau lagi. Itu kenapa disebut Khidir, berarti sang hijau. Wakila musammi hadir li'annahu kana idza shalla ikhdara ma khalahu. Artinya kalau dia sholat, maka sesungguhnya sekitar tempat sholatnya itu warnanya juga menjadi hijau. Itu mengapa Nabi Khidir itu disebut sang hijau, ya. Maka saat itu akhrok taha. Nabi Musa mengatakan, mengapa engkau melubangi perahu itu? Lituhriqu alha. Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Fa in kharaqa sababal lidukhil ma fi ma muaddi ila gharqi ahliya. Kalau airnya masuk dalam perahu, maka itu membahayakan pada penumpangnya. Laqad ji'ta say'an imron, sesungguhnya Anda telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Ya, artinya apa? Ai aziman mungkarun fa idzin dzalika munkaru fid dzahir, karena sesuatu kemungkaran yang besar, karena sesungguhnya ia adalah perbuatan mungkar pada lahiriahnya. Waladzaka ankaruhu Musa awalan, dan inilah Musa mengingkari pertama kali sebagai murid yang bertanya kepada gurunya Nabi Khidir, padahal tidak boleh bertanya. Belum lagi setelah itu anak kecil tahu-tahu dibunuh, tahu-tahu ada tembok miring, kemudian sambil jalan tahu-tahu diberdirikan, ditegakkan, karena di dalamnya ada emas permata peninggalan dari orang tuanya untuk si anak-anaknya. Kalau dibuka orang tahu, diambillah, sehingga hak waris dari anaknya itu jadi hilang.
Ilmu gaib itu ada. Ilmu laduni ada. Ilmu spiritual ada. Nah, hanya orang belum sampai ke tingkat kesana. Maka dengan demikian, walakinnahu fil haqiqati muwafiqi li batin syariah. Akan tapi perbuatan itu pada akhirnya sesuai dengan batin syariat. Fadzalika sadaqu Musa akhir, maka akhirnya Musa membenarkan apa yang dilakukan oleh gurunya Nabi Khidir. Karena Nabi Musa saat itu apa? Saat Nabi itu Musa hanya syariat, belum thariqat, belum makrifat, belum hakikat. Dia hanya masih sholat 5 waktu, melapor pada Allah, tapi belum substansi, belum musyahadah, masih syariat. Nah, karena itu mengapa kita berat di dalam bertorikoh itu, karena memang ilmu-ilmu sirnya seringkali didapatkan. Dan pengalaman batin orang yang suluk itu macam-macam. Nah, maka dengan demikian terakhir ya, wa kaunuhu mutmi'a mukhti'an fi inkarihi ya i'timadin ala dhahir. Hendaknya yang mengenai keberadaannya si pelajar itu kepada hal yang jangan sampai mengingkari terhadap perilaku zahirnya guru, karena hanya bertopang kepada i'timadin ala zahirin, hanya bertopang pada zahirnya saja. Wal yadhkur kaunahul ustad aliman bil asrar, hendaklah ia mengingat bahwa guru itu mengerti tentang sesuatu yang sir, bil asrar, sesuatu yang rahasia. Maka dengan demikian kamaruya anna Arabi, pada saat tertentu Imam Ibnu Arabi pernah sedang soal kanan sholli fara'u talamidatu yuharriku rijlahu miroron fis sholat. Pada seterusnya Imam Ibnu Arabi juga sama, dikritik oleh anak buahnya, kok Anda menggerak-gerakkan wasa'alhu, maka muridnya bertanya, ba'da 5 harakatun, mengapa engkau kok menggerakkan kaki waktu sholat itu loh, waktu tahiyatul akhir, tahiyatul awal itu kok jari jemarinya kok gerak-gerak. Dikritik oleh si muridnya. Nah, itu bukannya batal, sudah 3 kali gerak-gerak, kan gitulah bahasa kalau pakai Imam Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i. Kok sholat begitu guru? Nah, diproteslah sama muridnya. Maka faqala, lalu beliau berkata, innal fakhra razia ikhtadara fahtaqat bihi syaitan. Sesungguhnya Imam Fakhrur Razi gurunya waktu itu sedang sedang sakaratul maut. Fahtaqatat, maka dia sedang dikelilingi bihis syaitan. Setan-setannya Imam Fakhrur Razi itu gurunya itu juga guru, mursyid, wali, masih digoda setan, apalagi kita. Ya. Litas lubul iman, agar dia gurunya itu tidak beriman di akhir hayatnya. Itulah ya Allah. Moga-moga itu kita, mengapa kita doa ya Allah bi husnil khotimah itu. Moga kita akhir hidup kita itu husnul khotimah. Karena apa? Karena setan selalu menggelayuti bagi orang-orang yang naza itu digoda untuk imannya dicabut. Maka dengan demikian fatarattuhum an birijli, kemudian Imam Ibnu Arabi tadi menghalau setan yang menggoda Fakhrur Razi lagi dengan kakinya. Sana. Kira-kira dengan bahasa lain pakai simbol kaki yang di situ artinya mengusir setan, jangan menggoda gurunya. Famata alal iman, maka gurunya itu akhirnya wafat tetap dalam keadaan iman. Terima kasih Bapak sekalian. Jadi dengan demikian yang ke-13 ini memang agak sir ya. Jadi jangan mencurigai gurunya secara lahiriah. Demikian, moga-moga apa yang kita bahas menjadi ilmu nafi
dan Allah selalu membukakan hati kita menjadi orang-orang yang ringan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.